Pernah kepikiran nggak gimana caranya data yang lagi Anda lihat sekarang di layar ini bisa sampai ke Anda? Atau seberapa gampang sih sebenarnya percakapan digital kita diintip? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas rahasia di balik peretasan jaringan. Coba kita mulai dengan pertanyaan ini. Pikirin deh Wi-Fi yang lagi Anda pakai sekarang. Atau mungkin sistem navigasi di mobil Anda. Yakin itu aman? Soalnya gini, di balik setiap koneksi ada dunia percakapan digital yang nggak kasat mata. Dan ya, namanya juga percakapan, selalu ada kemungkinan ada yang nguping. Kalau dengar kata hacking atau meretas, mungkin yang kebayang itu adegan film ya, kayak sihir digital yang super rumit. Tapi sumber yang kita bahas hari ini nunjukin cerita yang beda banget. Ini bukan soal sihir sama sekali, tapi soal seberapa dalam kita paham aturan main di dunia digital. Kenyataannya, meretas itu bukan soal kode-kode rahasia atau mantra ajaib ala Hollywood, bukan. Ini tuh lebih soal seberapa fasih seseorang ngerti bahasa dasarnya internet. Sama aja kayak kita belajar bahasa baru. Oke, kalau gitu gimana cara belajar bahasanya? Ya, kita harus mulai dari yang paling dasar. Benar-benar dari nol, kayak belajar ABC. Dan ABC-nya dunia internet itu adalah alamat. Setiap satu perangkat yang nyambung ke internet, mau itu handphone, laptop, bahkan kulkas pintar Anda, pasti punya yang namanya alamat IP. Ini semacam KTP digitalnya, identitas unik buat setiap perangkat. Biar gampang ngedayanginnya, analoginya pas banget nih. Anggap aja alamat IP itu kayak alamat rumah kita. Kalau nggak ada alamat jalan yang jelas, gimana caranya kurir bisa nganter paket kan? Ya sama, tanpa alamat IP, data nggak akan pernah tahu harus dikirim kemana. Oke, alamatnya udah jelas. Terus, gimana caranya surat digital ini dikirim dan dipastiin diterima dengan benar? Nah, disinilah kita masuk ke aturan percakapannya. Jadi, perangkat-perangkat di internet itu nggak asal teriak ngirim data gitu aja. Mereka itu ngikutin semacam naskah atau skrip yang ketat yang namanya adalah protokol. Anggap aja kayak etiket waktu kita ngobrol. Ada aturan mainnya, kapan mulai, kapan ngomong, dan kapan selesai. Nah, contoh paling dasar itu namanya jabat tangan 3 arah. Simpel banget. Satu perangkat nanya, "Halo, bisa ngobrol?" Yang kedua jawab, "Oh bisa, halo juga." Terus yang pertama konfirmasi, "Oke sip, kita nyambung." Proses sesimpel ini terjadi jutaan kali tiap detik di seluruh dunia. Tapi, justru karena simpel, disinilah celahnya. Kalau ada pihak ketiga yang bisa nyusup di tengah-tengah jabat tangan ini, wah, percakapan bisa dibajak bahkan sebelum dimulai. Oke, kita udah tahu soal alamat dan aturan ngobrolnya. Sekarang, kita masuk ke inti dari analisis jaringan, yaitu mendengarkan. Penulis materi sumber kita ini ngasih kutipan yang keren banget. Intinya, dalam keamanan siber, mendengarkan lalu lintas jaringan itu sama artinya kayak memahami strategi lawan sebelum mereka bergerak. Eits, tapi mendengarkan di sini bukan berarti nguping obrolan pribadi ya. Ini lebih kayak dokter yang lagi ngecek up jaringan. Para profesional ini pakai alat canggih kayak Wireshark yang fungsinya tuh mirip stetoskop digital. Alat ini bisa mendengar denyut data yang lewat buat nyari tahu ada masalah atau enggak. Jadi, apa aja sih yang bisa dilihat sama analis keamanan? Pertama, mereka bisa nangkap semua paket data yang seliweran. Terus, mereka analisis protokolnya, mastiin semua perangkat ngobrol sesuai aturan. Dari situ, mereka bisa nemuin titik-titik lemah atau kerentanan. Bahkan, mereka bisa ngikutin satu alur percakapan digital dari awal sampai akhir buat nyari tahu di mana letak kebocorannya. Oke, kita udah ngomongin teknisnya. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita semua perlu ngerti cara berpikir seorang peretas? Jawabannya ada di konsep white hat hacker atau peretas topi putih. Mereka ini adalah pahlawan di dunia siber. Mereka punya skill meretas, tapi digunain buat kebaikan. Mereka sengaja nyoba nembus sistem, tentunya dengan izin ya, buat nemuin celah keamanan sebelum penjahat siber yang nemuin. Contohnya, bank nyewa mereka buat nyerang aplikasi mobile bankingnya sendiri. Tujuannya ya biar makin aman. Nah, ini dia prinsip utamanya. Gini deh, gimana caranya kita bisa ngelindungin rumah kalau kita nggak tahu cara maling masuk? Mustahil kan? Prinsip yang sama persis berlaku di kehidupan digital kita. Jadi, sekarang Anda udah tahu dasar-dasarnya. Dunia jaringan yang tadinya nggak kelihatan, ternyata punya aturan dan bahasanya sendiri. Pertanyaannya, setelah tahu semua ini, apa nih yang bakal Anda lihat secara berbeda pas lagi nyambung ke internet nanti?